my friend, jumpa lagi di channel Mantau Going 212 Manusia Goblok Seribu Akal. Nah, kali ini untuk melanjutkan konten yang kemarin, disinilah Mbak Boy akan membahas sebuah warisan leluhur nenek moyang kita, khususnya di seluruh Indonesia lah ya Mas ya. Jadi memang kita harus menguri-nguri warisan leluhur yang memang sangat langka dan sudah tidak ada pabriknya lagi teman-teman. Kalau kita nggak bisa merawat, ya misalnya gue pada ngomongin pada nggak percaya keris bisa mabur, keris itu bisa terbang, keris itu membawa mitos yang sangat berbahaya. Ini auranya aura kasih, aura yang negatif maksudnya, aura kasih harus dilarung, dibuang. Itu sebenarnya enggak. Ini sebenarnya yang benar itu keris itu gimana sebenarnya sih Mas yang namanya keris itu? Dari pembuatannya apa memang bahan-bahannya asal ambil besi sebarang ya apa gimana? Saya tak masukkan dulu ini ya Mas. Oh enggak. Agak berat. Oh ini Mbak, ini Mbak. Bismillah dulu Mas. Aduh, tangan juga malah mau cocok Mbak. Iya. Oke teman-teman, silahkan dilanjut Mas. Matur nuwun iki kawuhipun Waktu dan tempat saya persilahkan. Baru dipersilahkan ya. Nabrak dulu. Oh, matur nuwun Mbah Going idolaku beserta tim yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke gubuk kami. Wis langsung aja. Langsung banyak durasi ya Mbak. Iya. Gue jadi nanti medeni lho Mbah. Jenenge aku terus iki medeni. Iya. Nah, menakutkan. Jadi menakutkannya apa nanti saya jelaskan Mbah. Yang pertama, keris adalah sebuah warisan budaya bangsa kita yang sangat adiluhung. Kenapa adiluhung? Karena bangsa lain tidak ada yang bisa membuat seperti ini. Kita harus bangga. Jepang duwe katana, iya. Eropa duwe pedang apa ya sing film-film kan lho. Yes. Nah, Highlander. Iya, pokoknya Slender. Bangsa Indonesia punya warisan budaya yang sangat luar biasa namanya keris atau tosan aji itu sendiri. Dan bukan hanya keris, tombak juga ada tombak, ada kudi, pataka, anak panah, pedang, itu juga tosan aji. Iya. Kenapa dinamakan tosan aji? Kenapa dinamakan tosan aji, Mas? Seperti ini. Kayak ngomong percaya SD. Oh iya, tosan aji. Artinya apa? Tosan itu besi. Iya. Ya, tosan itu adalah besi. Nah, aji itu memiliki nilai atau makna. Aji mempunyai makna. Iya. Itulah kenapa keris atau tosan aji itu sangat berharga karena terbentuk atas unsur-unsur yang sangat luar biasa. Ada unsur mineral, kemudian logam, ada batu langit, unsur langit, batu meteor. Ada di situ apa Mas? Ada. Jadi terbentuknya sebuah tosan aji atau pusaka itu adalah gabungan dari unsur langit dan unsur bumi. Batu meteor dengan mineral-mineral logam ada di bumi dilebur menjadi satu. Lah itulah hebatnya leluhur kita. Dia bisa menciptakan atau membuat titik lebur sampai ribuan derajat sehingga bisa melebur dan menyatukan antara batu meteor dengan logam-logam yang lain. Zaman siki wong bakar gawe seperti itu bagaimana caranya? Zaman sekarang tidak sampai ribuan derajat ya Mas ya. Wis nyerah. Meteor itu hanya bisa lebur seperti ketika batu meteor jatuh ke bumi kena atmosfer. Iya. Bakar baru bisa lebur. Nah, itulah tadi nyambung dengan jenengan megang keris seperti itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Karena ada unsur batu meteornya. Jadi batu meteor itu adalah pelapis buah keris. Oh, pelapisannya batu meteor. Iya, ini kelihatan agak putih-putih keabu-abuan. Iya. Nah, ini unsur meteor. Nah, yang kadang disebut pamor bukan Mas? bahan pamor. Kalau zaman era sekarang menggunakan unsur dari batu nikel. Kalau zaman dulu batu meteor. Kenapa keris nggak boleh sentuh-sentuh di sini? Iya. Nanti cuci tangan loh Mbak pakai sabun. Siap. Oke bos. Sunlight dan sebagainya lah. Iya, promosi sunlight. Tikat ya. Belasan aku. Jadi kenapa kita nggak boleh megang pusaka secara berlebihan? Karena ada unsur batu meteornya dan unsur racunnya. Sebagai contoh, ketika batu meteor turun ke bumi, tanaman pada mati. Tempat jatuhnya batu meteor, tanaman nggak mau tumbuh. Artinya ada apa? Radiasi radioaktif. Itulah kenapa generasi muda sekarang pedi ngopeni keris. Dikiranya bandakalani, medeni, gawe mumet. Jadi itu kan pikiran-pikiran manusia yang tidak tepat, kurang edukasi seperti itu loh Mas. Yang bikin pusaka itu pusing di rumah, itu unsur radiasinya. Jadi kadang kita keluar bilah keris seperti ini Mas, dan
Yang itu kamu lihat itu radiasi dari batu meteor. Wong tanaman aja mati. Iya, apalagi kita. Nah, terus yang kedua yang bikin pusing mual, kadang orang mual, itu adalah unsur dari warangan. Warangan itu adalah semacam zat kimia yang digunakan untuk mengeluarkan pamor. Jadi nanti ada muncul gradasi warna. Tapi komposisi pembuatan cairan warangan itu juga merupakan racun, gabungan dari arsenik, sianida, sama satu lagi itu sulfur. Makanya kadang kalau orang kebeset keris langsung bisa demam, meriang, Terus yang bahkan terjadi kematian. Nah, itulah dibilang badakal ini lah. Maka dari itu sebenarnya sebuah pusaka atau keris tidak boleh secara berlebihan kita takut ada unsur kliniknya lah atau berbahayanya. Tetapi ya kita belajar merawat peninggalan leluhur. Yang pertama supaya tidak punah, warisan budaya ini tetap lestari terjaga. Yang kedua adalah menjadi sebuah identitas keluarga. Betul. Ya, karena identitas keluarga Anda itu berada di dalam keris tersebut ya, Mas. Leluhur kita profesinya apa, status sosialnya apa, kelihatan dari pusakanya. Dari pusaka yang dipegang dari dulu nenek moyang kita ya. Tambah waktu pusakanya apa keluarganya? Saya jimat, Nak. Saya punyanya jimat. Kantongnya. Jimat itu barang satu, barang siji di rumah. Jadi jimatnya Mbak Wanto itu senggol motor. Waduh, pusaka yang paling ampuh. Bisa marakna ampuh. Kiai sanggel motor. Oke, lanjut Mas. Dan kenapa kok harus ada lengkungan-lengkungan? Ini maknanya apa Mas sebenarnya? Jadi yang lengkungan-lengkungan ini namanya look, Mbak. Iya, look. Jadi anatomi sebuah pusaka itu ketika nanti kita rinci membentuk suatu dapur pusaka. Dapur itu adalah tipe atau jenis pusaka atau tipe jenis keris. Jadi yang namanya keris lurus, kemudian kalau looknya ada 3, looknya ada 5 dan sebagainya. Nah, itu adalah tipe jenis-jenisnya. Jadi masing-masing dapur pusaka itu bisa menandakan cita-cita, harapan maupun profesi dari orang itu. Oh iya. Dulu-dulunya. Nah, biasanya orang yang seorang punya masih darah biru lah, keraton, masih Raden Gel, itu pasti masih nyimpan pusaka look 11 atau pusaka sabuk intan. Iya. Nah, jadi look juga pengaruh untuk seseorang memiliki itu, Pak. Iya. Sebagai misal orang yang berprofesi sebagai seorang petani. Iya. Nah, itu pusakanya biasanya pusaka keboteki. Iya. Keboteki. Ya, itu ciri khasnya kerisnya lurus, nanti ada semacam kembang kacangnya di sini. Nah, gontonya agak tinggi. Iya. Itu keboteki karena profesinya dia sebagai petani. Seperti punya mertuamu itu, Mas. Iya. Pantesan sampai keboteki itu. Dan apa betul ya Mas? Katakanlah tadi keboteki. Kalau dimiliki petani bisa membantu apa gimana Mas? Ya membantu ya pada dasarnya itu kan simbol atas doa. Simbol. Iya, simbol atas doa. Jadi seperti ini. Sebagai gambaran seperti ini. Ketika kita memiliki niat yang baik, biasanya tidak cukup dalam bentuk niat dalam hati. Iya. Tetapi bahasa doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Nah, benar. Nah, maka dari itu prosesi pembuatannya juga sangat luhur sekali. Seperti itu, tidak sembarangan orang membikin dan memesan. Zaman dulu orang bisa memiliki keris, bisa saja dia jual kebunnya pirang ekor, sawah pirang Iya betul. Iya. Hanya untuk memiliki keris yang cocok dengan harapan dan profesinya, cita-citanya. Tak kira sesuai dengan privasi sendiri. Itu menurut versi saya. Terus apa lagi ini? Dari bentuk-bentuk ininya memang ada makna-makna tersendiri apa Mas? Setiap pusaka, setiap keris kalau dari bentuk dari bawah mesti tetap berlainan semuanya. Ada. Memang masing-masing pusaka memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Cuma secara basic komponen sebuah keris itu minimal ada yang namanya wilah itu bilahnya. Kemudian ada yang namanya peksi itu yang kayak besi ke bawah ini sebagai tempat handle. Kemudian ada yang namanya gonjo. Ini namanya gonjo. Jadi ini melambangkan filosofi Linggayoni. Ada sisi positif, sisi negatif. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, jadi ada wilahnya, ada gonjonya, ada paksinya, seperti itu. Kemudian ornamen-ornamen apa saja atau istilahnya anatomi apa saja di sebuah bilah pusaka. Selain look, itu juga ada yang namanya kembang kacang atau sekar kacang.
itu ada di sini di depan. Nih. Oh, yang Nah. mana yang namanya Yang kembang kayak kacang? keluiran ini loh. Nih, Nah, kayak jalu ini loh, kayak Mbak. jalu. Itu kembang kacang ya? Kembang kacang. Apa? Terus ada yang namanya lambe gajah. Ini lambe gajah yang di sini nih. Nah, kemudian ada yang namanya geneng di sini. Kemudian ada yang namanya rondo beser, Mbak. Waduh, lah kayak rondo beser, Wah. janda yang nguyuan. Terus bahaya gue Rondo beser. Itu kalau jenengan menangi keris rondo beser, bojoan aku mas. jarene sih dikonotasikan boros. Oh, tak kira aku terus Iya. seneng bojo, seneng jadi pengantin. Boros. Enggak, jadi konteksnya boros. Jadi keris yang sempurna ya keris yang tidak ada celahnya atau kerusakannya. Jadi rondo beser itu ya kalau ini enggak, contohnya agak renggang di sini. Agak renggang, agak bolong, namanya rondo beser. Gitu. Itulah khasanah budaya kita yang syarat akan makna luhur, filosofi luhur yang perlu kita gali lagi, kita lestarikan, kita pelajari supaya generasi muda Betul. tidak salah arah, salah jalan. Apalagi sering nonton film horor. Nah, Mas. Sing isine keris kue ku mambu dukun. Mambu dukun ditokna muruk. Urwa. Keris pulung. Sering nonton kontennya Cipo, Mbak. Enggak, padahal ya. Dukun itu konotasinya bagus loh. Bagus. Dukun itu bahasa Jawa yang artinya itu orang yang suka Ahli di membantu, bidangnya. ahli di bidangnya. Nah, Iya. makanya ada dukun pijet, Ya, dukun bayi. dukun bayi, Dukun bayi bukan nggak ada. dukun Oh, nggak ada ya? Nggak ada dukun bayi. Orang ada caranya ya. Dukun pembantu brojolnya bayi. Orang tuh gak tenang orang bayi. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu banyak orang yang berkata keris itu kuno. Nah, keris itu Mistik. mistis itu kan Klinik. pasti, klinik Nah. itu pasti bid'ah. Keris itu musyrik. Musyrik. Yang musyrik itu sebenarnya manusia-manusia yang menjerumuskan, yang memiliki dengan pikiran-pikiran negatif itu yang namanya musyrik. Kalau ini cuma barang, ini peninggalan yang Ini hanya benda saja, benda Benda sejarah yang memiliki nilai filosofi luhur. Nah, sebenarnya gitu. Jadi sumber kekuatan itu tergantung manusianya ya, Mas. Nah, ini kenapa look itu ganjil? Nah, bener nggak? ya benar. Cuma ada yang lurus satu kan? Satu. Tiga, Tiga, lima, tujuh, sembilan, 13, 15. Kenapa ganjil? Iya. Karena sebuah pusaka nggak akan ada artinya selain si pemiliknya. Iya. Oh, penggenapnya kita. Iya, penggunanya kita. Gitu. Jadi sesuatu yang ganjil itu harus dilengkapi dengan diri kita. Iya. Jadi makna empu itu tidak hanya sebagai si pembuat pusaka, tapi si empunya diri Si kita. empunya. sebagai Empunya. pelengkap. Iya. Empunya. Seperti itu. Dan kan dulu ada yang untuk berperang, ada yang untuk, kalau ini kan untuk keluarga. Ageman. Iya, ageman. Nah, bedanya yang ageman sama yang untuk berperang di zaman Mojopahit itu bedanya di mana, Mas? Walaupun sama-sama dari bentuk keris, apa dari bahannya, apa dari apa ya? Karena dia sering dibawa perang, apa gimana itu? Kalau Wah, saya sih berdasarkan membaca beberapa referensi buku yang pernah kita pelajari, pada dasarnya sebuah keris itu juga merupakan metamorfosis dari tools atau alat bantu. Zaman Iya. dulu nenek moyang kita kan ada namanya batu yang dikasih ke kayu jadi untuk Iya, untuk apa? angkul Ya. bisa. Terus mulai perkembangannya masa berburu. Nah. Jadi dibentuklah batu itu menjadi semacam kayak tombak untuk berburu. Ya. Kemudian masa perang dibentuklah seperti senjata dan sebagainya. Nah, itulah seiring berjalannya waktu, kemudian keris menjadi benda kesayangan, menjadi benda pusaka dan juga menjadi benda spiritualitas. Perbedaan antara tosan aji yang digunakan untuk berperang maupun ageman itu yang pertama dari komposisi materialnya. Nah, berarti Materialnya. yang untuk rumahan sama untuk berperang sudah beda bahannya. Beda bahannya. Kemudian secara pakem juga beda. Sebagai contoh, biasanya yang digunakan untuk perang itu tidak keris tetap disimpan. Mohon maaf, disengkelat, iya, disimpan sebagai apa, senjata terakhir. Tetap yang maju untuk perang itu tombak atau pedang. Iya. Pedang. Keris itu hanya sebagai spiritualitas, gitu. Spiritualitas sebagai teman, sebagai penjaga, dan di saat terakhir pun juga bisa dikeluarkan karena unsur racunnya itu. Tapi kalau untuk senjata utama untuk perang, yang utama itu ya tombak atau pedang.
pedang. Nah, makanya keris selalu diletakkan di belakang, Mbak. Nah. Nggak pernah di depan. Kalau di depan biasanya Yo, pedok, ada. cundrik. Cundrik. Iya. Seperti itu ya. Iya jelas. Jerene. Carane. Nah, keris pun juga macam-macam, Mbak. Iya. Ada tadi jenengan tadi cerita ada yang namanya cundrik. Ada namanya Cundrik cundrik. itu adalah keris yang Cil. disimpan oleh perempuan. Perempuan. Khusus untuk Perempuan. perempuan. Ya. Terus Jadi keris itu ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk perempuan. Iya. Ya. Kalau cuma kecil saja dimiliki oleh laki-laki itu namanya patrem. Oh, patrem. Keris patrem. Jadi keris yang ukurannya di bawahnya 25 cm. Iya. Kayak punya jenengan loh, Mbak. Di Iya, bawah itu kan 25 cuma cm. 12 cm. Panjang kok. Nah, kalau yang untuk perempuan ya ukurannya sama seperti itu, namanya cundrik. Seperti itu. Oke. Jadi Sangat keren sekali kan bangsa kita. Jadi memang bangsa kita itu leluhur kita, nenek moyang kita memang waktu itu luar biasa sekali, dan sampai sekarang pun masih jarang yang bisa mencari bahan-bahan seperti ini untuk dijadikan keris seperti ini, Man. Dan mahal. Dan sangat mahal. Iya. Nungguin meteor tiba. Bener. Entah di mana beliau. Yang kita sayangkan lagi, Bos. Banyak pusaka-pusaka bangsa kita malah terbangnya ke luar Luar negeri, waduh, eman-eman banget. Nah, padahal di sini masih bisa menampung. Padahal itu adalah identitas bangsa kita. sebenarnya. Warisan budaya non bendawi yang sudah disahkan oleh UNESCO. Wis. Resmi tanggal 25 November. Diakui Diakui dunia. dunia. Nah, sekarang pesan-pesan apa Mbak Wanto minta jenengan untuk pesan-pesan ke generasi penerus kita, Mas, supaya generasi penerus kita selalu bisa mengikuti jejak kita, nguri-nguri Iya. warisan dari leluhur. Monggo, Mas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Sebagai generasi milenial, generasi muda seperti saya ini, Mbak, Iya, masih betul. milenial. Alhamdulillah. Saya Saya Ya, tetap harus nguri-nguri kebudayaan, melestarikan peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, mau siapa lagi? Iya. Bagaimanapun, leluhur kita sudah menciptakan sebuah benda yang sangat elok sekali dari sisi estetika, penuh syarat akan makna dan filosofi. Tidak kita lestarikan, maka akan diakui oleh bangsa lain. Kalau sudah diakui bangsa lain, lantas apalagi yang kita banggakan? Iya, Seperti itu. Sebagai generasi muda, tidak perlu takut dengan keris. Keris itu antara mistik dan nalar. Semua logika ada di sini, teknologinya ada di sini. Mari kita sama-sama lestarikan budaya bangsa kita yang sangat adiluhur ini. Seperti itu. Tentu channel untuk Windows 12 manusia kompleks 1000 akal. Salam blokul. Masuk. Masuk.